Nama saya Ari Widyantoro, peternak dari Girikerto Turi Sleman. Saya kandangnya ada tiga kandang dalam satu lokasi. Populasi totalnya ada 24.000. Tipe kandangnya kita masih semi close. Ya karena untuk ayam broiler nanti membuat ayam jadi lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, biar populasi lebih banyak daripada kandang open. Detail kandangnya kita menggunakan rangka dari cor beton dan memakai dua lantai, yaitu lantai atas pakai bambu yang dianyam dan dilapisi dengan terpal. Untuk dinding kita masih menggunakan terpal karena yang lebih murah dan efisien. Untuk atap kita menggunakan asbes, dan untuk lantai bawah sudah kita postal supaya tidak terlalu kotor. Kalau masih memakai lantai tanah nanti biasanya akan kelembapan lebih tinggi dan sekam juga cepat basah. Kita pakai terpal dengan merek Diamond yang ukuran 0,5 dan 0,8. Penerangan kita pakai lampu mas, jadi lampunya tidak kita bikin satu line tapi kita bikin dua line per lantai agar lebih terang supaya ayam tidak menjadi buta terhadap pakan dan minum. Penerangan yang lebih terang juga membantu untuk penguraian amonia. Kita lampunya pakai yang 9 dan 12 watt mas. Warna lampu kita variasi putih sama putih susu atau bisa dibilang krem, karena kalau putih susu atau putih krem itu membuat dalam kandang lebih hangat. Untuk putih biasa itu hanya untuk supaya terang, jadi kita pakai perpaduan antara putih dan putih krem. Jumlah lampu tiap lantai itu ada 34, jadi ini ada 3 kandang itu 6 lantai, berarti 34 kali 6. Tempat pakan standar kita satu tempat pakan itu untuk 12 ekor ayam, jadi tinggal dibagi aja. Semisal satu kandang 7.000, nanti kita bagi 12, jadi totalnya nanti untuk kebutuhan di kandang itu. Kita pakai jenis super feeder yang lebih enak dan gampang untuk dibersihkan. Kalau kena sekam atau sekam masuk ke tempat pakan itu lebih mudah dibersihkan. Kita gunakan saat DOC masuk dan kita tambah dengan super feeder baby chick. Sistem air minum kita menggunakan sistem nipple, jadi tinggal dirangkai di pralon ukuran 3/4, dikasih toren, nanti dikasih regulator dan akan mengalir sendiri. Ayam tinggal mematok aja untuk meminum, jadi tidak perlu kayak tempat minum yang lain harus setiap hari dibersihkan. Kalau di nipple kita lebih enak karena sudah bisa dibilang semi otomatis, tinggal mengecek aja mana yang ada yang tersumbat atau tidak. Sistem ventilasinya kita menggunakan paranet atau hanya untuk menyaring udara dari luar. Kita menggunakan paranet atau inlet, itu lebarnya 4,5 meter kali 1,5. Untuk luasan kandang 8 kali 45 kita menggunakan inlet 4 kali 1,5, itu sudah cukup untuk udara masuk, karena kalau terlalu kecil nanti akan kekurangan angin yang masuk. Kalau terlalu besar nanti angin yang sampai di belakang itu akan malah berkurang dan di tengah akan hilang. Makanya kita menggunakan di tengah-tengah biar pas, jadi antara angin yang masuk dan angin yang sampai belakang itu standar, dalam artian mengalirnya bisa memenuhi ruangan. Ruangan ini dengan tinggi 2 meter untuk lantai 1 dan 185 dari lantai 2 sampai plafon, itu sudah cukup
menggunakan inlet lebar 4 meter dan tinggi 1,5 meter. Jumlah kipas kita di kandang A ini ada 8, di kandang B ada 6, di kandang C ada 8 dengan ukuran 40 in dengan penggerak dinamo 1,5 PK dan 1 PK. Kita pakai 4 kipas itu karena biar angin yang masuk itu tidak terlalu besar, dalam artian kita menggunakan 4 kipas diameter 40 in dan penggerak motor 1 PK dan 1,5, itu biar membuang amonia tidak terlalu jauh. Nah, kita menjaga agar penduduk yang ada di sebelah belakang kandang tidak bau. Daya hisapnya itu kita menyesuaikan dengan umur ayam. Kalau umur ayam masih di umur 1 sampai 7, kita menggunakan 1 kipas itu yang daya hisapnya 0,8 sesuai kebutuhan dengan ayam. Nanti dia akan semakin besar, semakin tambah besar pula untuk penggunaan kipas, dalam artian kita perlu menghidupkan 1 kipas lagi, karena mulai dari umur 1 sampai umur 7 sampai 14 itu nanti memerlukan kipas dengan kekuatan tersendiri, dalam artian umur 1 sampai 7 menggunakan daya hisap yang 0,8, umur 7 sampai 14 kita menggunakan 1,2. Nah, itu seterusnya nanti sampai dia benar-benar siap untuk menerima dengan daya kipas yang lebih tinggi lagi. Kita sarankan untuk posisi ayam kalau sudah besar itu nanti di daya hisap 1,8 sampai 2,4 supaya angin benar-benar cepat masuk dan membuang amonia. Jadi amonia belum naik, belum sampai terhirup sama ayam, sudah terbuang oleh angin yang dibuang sama kipas. Nah, kita di sini tidak menggunakan cell deck atau cooling pad karena di sini suhunya sudah dingin. Jadi kalau di sini memakai cell deck atau cooling pad itu kurang berguna, dan kalau dipakai itu malah kurang bagus karena sini sudah di lokasi yang dingin. Pengaturan kipas kita manual, cuman kita tambah dengan yang namanya timer. Jadi sewaktu ayam belum membutuhkan udara yang banyak atau angin yang banyak, kita memakai timer. Timer itu gunanya untuk menghentikan dan menghidupkan kipas. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan di dalam kandang. Kita sementara masih manual karena dengan manual kita sudah cukup, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke depan kita akan pakai yang otomatis. Untuk brooding kita di intermit menyesuaikan dengan kondisi di dalam. Kalau kondisi dalam itu cuaca cukup panas, kita menggunakan timer untuk pas umur 4 sampai 7 itu di 5 menit mati, 1 menit hidup, dan itu nanti akan dikurangi untuk matinya. Jadi semisal 5 menit mati, untuk hari berikutnya mungkin di 4 menit mati, dengan hidup tetap sama 1 menit. Itu nanti kita gunakan sampai ayam benar-benar sudah tidak mampu. Semisal ayam sudah tidak mampu, katakanlah 1 menit mati, 1 menit hidup, sudah tidak mampu, nanti kita akan pakai yang 1 kali 24 jam hidup. Jadi kita benar-benar maksimalkan ayam sampai mana ayam itu tidak mampu dengan angin yang sudah kita setting, semisal mati 1 menit, hidup 1 menit. Untuk kandang ukuran 8 kali 45 itu ya kira-kira di angka 350 sampai 370 juta, Mas. Untuk bahannya kita 100% dari lokal, dari mulai pasir, batu, besi, semua dari lokal, tidak ada yang dari luar. Yang perlu diperhatikan yaitu konstur tanah, Mas. Kita tanahnya lebih bagus kalau kita padatkan dulu. Kita padatkan dengan mesin pemadat atau bisa dibilang kalau orang Jawa itu molen, itu bisa dipadatkan. Nah, nanti untuk yang kedua, titik-titik yang perlu diperhatikan yaitu untuk titik tiang. Titik tiangnya itu perlu diperhatikan karena untuk tiangnya itu nanti akan
menahan beban ayam yang ada di lantai 2. Kalau itu salah, nanti akan terjadi keretakan-keretakan yang bisa memungkinkan kandang itu menjadi patah atau banyak yang rusak di dalam sambungan cornya itu. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu blower, Mas. Blower itu perlu diperhatikan dengan benar-benar detail. Katakanlah blower itu tidak boleh terlalu tinggi dengan lantai, karena nanti akan mempengaruhi hisapan udara dari inlet. Itu perlu diperhatikan. Terus dari samping itu untuk terpal, jangan sampai terpal samping atau terpal dinding itu ada yang berlubang. Dan plafon juga harus diperhatikan, tidak boleh ada yang berlubang. Ya kita minimalkan lah, misal ada lubang itu jangan terlalu besar, nanti itu akan membuat anginnya gembos atau angin tidak sampai di belakang. Untuk pengairannya atau tempat minum ayam itu kalau di sini menggunakan sumur, jadi air sumur kita tarik ke toren utama. Toren utama nanti masuk ke toren lokal. Toren lokal itu toren tiap lantai. Nah itu baru masuk lagi ke jaringan nipel dengan diputus oleh regulator. Regulator itu berguna untuk membuang angin yang masuk ke dalam pipa. Nah nanti akan terbuang oleh regulator itu.